pendampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. Halo sahabat karakter. Kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Nama saya Taufik Hidayat. Saat ini saya mengajar sebagai guru di SMA Negeri 6 Bijai. Saya menjadi guru sejak tahun 2009. Yang menjadi motivasi saya mengikuti program guru penggerak dan menjadi pendamping guru penggerak adalah yang pertama, ingin menjadi bagian dari guru penggerak Indonesia. Menjadi saksi sejarah akan perubahan transformasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah ingin ambil bagian dalam menciptakan generasi emas 2045. Maka para guru penggerak harus mampu dilatih untuk menjadi guru penggerak dan melahirkan siswa-siswa penggerak yang siap berkompetensi di tahun 2045. Ketika kami harus menyelesaikan esai tes dengan urutan waktu dan batas kata-kata. Nah, itu menjadi sangat menarik bagi saya, mengingat dibutuhkan kematangan pemikiran psikologis, artinya di sini menguraikan pengalaman secara bijak. Memang harus melihat sesuatu dengan realitas apa adanya. Sebagai pendamping, aktivitas yang saya lakukan, pendampingan individu. Yang mana di sini saya sebagai pendamping terjun ke lapangan, ke sekolah calon guru penggerak. Di situ kita bisa melihat perkembangan yang sedang ditempuh oleh para calon guru penggerak. Apakah dia mendapatkan hambatan ataupun dalam memberikan dukungan. Memang membutuhkan perjuangan yang ekstra ya ke sekolah ini. Aduh, jadi akhirnya ya seperti inilah kondisi di sana. CGP saya Pak Indra, jadi saya harus turun dulu dari sepeda motornya ya. Hal yang paling berkesan dan spesifik secara detail dari saya adalah ketika saya terjun ke salah satu sekolah calon guru penggerak yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Langkat, yaitu di wilayah Kecamatan Selepan. Di situ ada satu hal yang sangat menginspirasi bagi saya, yaitu bahwasanya untuk menuju sekolah calon guru penggerak tersebut, medan jalannya itu butuh perjuangan. Saya melihat
bahwasanya perjuangan calon guru penggerak untuk mencerdaskan anak bangsa menuju lokasi sekolahnya memang sangat butuh perjuangan, dan itu menjadi inspirasi bagi saya sendiri untuk pantang menyerah dan untuk mempersiapkan generasi emas 2045 yang lebih handal. Mengikuti program guru penggerak membuat kita memiliki teman dan saudara. Mengapa demikian? Kita selalu berkolaborasi untuk berpikir melahirkan hal-hal baru, praktik baik baru dalam pendidikan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara melalui kodrat alam dan kodrat zaman, malah membuka pemikiran kita, baik itu calon guru penggerak ataupun para pendamping, untuk terus melakukan perubahan-perubahan ataupun transformasi dalam dunia pendidikan. Di dalam KKG kita dapat memberikan simpulan-simpulan masalah mengenai program Merdeka Belajar. Kemudian dalam organisasi keprofesian, dalam hal ini keprofesian guru, kita dapat bertukar wawasan dan saling memberikan pengalaman satu sama lain. Mengingat aktif di dalam pengembangan organisasi profesi merupakan bagian dari tanggung jawab pengabdian terhadap keilmuan. Program guru penggerak ini sangat menarik. Nah, ini saya melihat bahwasanya sebagai satu usaha yang didesain oleh Mas Menteri untuk mempersiapkan generasi emas 2045 yang handal. Kita harus mengetahui di tahun 2045 nanti adalah masa 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan siswa-siswa kita saat ini adalah merupakan calon-calon manajer, calon-calon pemimpin di masa depan. Maka oleh sebab itu, guru penggerak ada di belakang layar untuk menciptakan generasi emas Indonesia tersebut. Secara personal tentu saja pengalaman ini menambah wawasan saya dan wawasan saya untuk berkolaborasi. Mengingat berkolaborasi itu adalah bagian dari skill ataupun kompetensi abad 21. Kemudian untuk para peserta didik saya, mereka akan menjadi lebih luas dalam mengeksplorasi diri, menentukan minatnya dalam konsep memerdekakan diri untuk mencapai tujuan merdeka belajar. Program Guru Penggerak sendiri adalah program yang boleh saya katakan yang direncanakan hingga tahun 2024. Ini adalah sebuah catatan panjang untuk pendidikan Indonesia, khususnya untuk para guru Indonesia. Maka para guru Indonesia yang ingin berbagi praktik baik, ayo bisa bergabung di program Guru Penggerak. Anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang harus mampu memiliki daya saing global. Melalui program Guru Penggerak, selain kita tingkatkan wawasan untuk belajar, kita harus meningkatkan wawasan keindonesiaan kita. Sementara itu untuk para pelaku pendidikan, kepala sekolah, dan praktisi lainnya, mari kita dukung Guru Penggerak. Ini adalah bagian perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ketika kita ingin maju, kita harus mampu menyelaraskan dengan zaman. Bahwasanya peradaban itu penting. Bangsa yang memiliki peradaban adalah bangsa yang senantiasa melakukan perubahan bagi generasi-generasinya. Mari menjadi bagian dari program Guru Penggerak Indonesia. Mari menjadi bagian dari catatan sejarah pendidikan Indonesia dalam format Guru Penggerak. Karena ini adalah sebuah gerakan yang membutuhkan perubahan dalam mencapai peradaban bangsa yang lebih baik. Guru Penggerak Indonesia Maju. Nama saya Wimpian Ruseda. Saya adalah guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Swasta Katolik Baktiar Sama Omere, Kabupaten Sika. Saat ini saya menjadi pendamping guru penggerak di Kabupaten Manggarai Barat, dan saya mendampingi 5 calon guru penggerak di 5 sekolah, yaitu di SMA Santo Ignatius Loyola, Labuan Bajo,
SMA Santo Claus Werang, SMA Negeri 1 Lembor Selatan, dan juga SMA Santissima Trinitas Ranggu. Motivasi saya mengikuti program Guru Penggerak sebenarnya sangat sederhana, adalah saya ingin memajukan pendidikan di Indonesia dan ingin menjadi bagian daripada transformasi pendidikan di Indonesia. Karena menurut saya Guru Penggerak itu adalah salah satu program yang sangat bagus yang dicanangkan oleh Mas Nadiem Makarim saat ini, bagaimana bisa merubah pola dan sistem pengajaran terutama daripada guru. Pola pikir guru itu dirubah. Jadi kita menjadi guru yang milenial yang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga inilah yang menjadi motivasi saya untuk bisa menjadi salah satu bagian daripada Guru Penggerak. Pengalaman yang paling menarik ya ketika pada saat mengikuti seleksi itu adalah saya mengurung diri di dalam kamar itu selama 3 hari. Ya, karena di saat kita seleksi itu benar-benar kita memang benar-benar harus tepat waktu, dan juga pada saat itu kita mengisi yang dinamakan dengan esai, dan esai itu sangat susah karena kita sudah diberi dengan karakter ya. Jadi kalau berapa karakter yang masuk di sana dan memang kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu pasti akan merah. Kalau sudah sesuai itu berarti akan hijau warnanya. Jadi benar-benar dibutuhkan kesabaran pada saat proses mengikuti seleksi itu. Dan pada saat pembekalan, hal yang paling menarik yang saya alami itu adalah bertemu dengan para instruktur yang sangat hebat, panitia dari Kemendikbud, dari Ditjen GTK, dan juga para peserta calon pendamping waktu itu. Jadi memang perjuangan kami sangat luar biasa sekali. Kalau saya bersyukur karena saya berada di wilayah kota, sekolah saya berada di kota, sehingga untuk gangguan sinyal tidak menjadi permasalahan. Ada teman kami yang memang karena keterbatasan, karena harus dikirim pulsa. Ya, pulsa data waktu itu ya, termasuk saya juga memang mengalami pulsa data ya. Kami harus ngutang itu memang ya, bagaimana harus ngutang pulsa itu karena kalau seandainya kami tidak hutang pulsa dan kami tidak punya data, otomatis kami tidak akan mengikuti itu. Karena prosesnya kita mulai Vkon itu jam 7 pagi. Setelah itu kita bersama instruktur dan kita akan tugas, dan kami bisa menyelesaikan tugas itu sampai dengan jam 3-4 subuh. Dan ini harus selesai, karena kalau seandainya tidak selesai, otomatis tidak akan terrecord. Jadi memang benar-benar perjuangan yang lebih berasa. Tapi kami sadar bahwa ya untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus membutuhkan perjuangan. Pada saat mengikuti pendidikan bersama dengan calon guru penggerak, ada banyak hal yang terjadi di sana. Ketika saya proses pendampingan turun ke lapangan, jadi saya harus berjibaku dengan alam, karena memang cuaca untuk saat ini itu memang cukup ekstrim untuk menjangkau daerah itu, dan memang akses untuk ke lokasi calon guru penggerak saya itu memang sangat jauh, karena saya harus ke Ambah yang notabene di sana belum ada listrik. Ya, akses transportasi ke sana juga memang harus menggunakan motor. Saya harus ke Ranggu, yang memang jalannya memang benar-benar di paling utara di Kabupaten Manggarai Barat ini. Ya, saya harus ke Werang, yang memang begitu terjal turunnya, salah-salah terpeleset langsung masuk ke dalam jurang. Tapi itu membuat menjadi berkesan, karena saya memiliki calon guru penggerak saya yang begitu semangat. Ada satu kisah ketika saya mengunjungi salah satu sekolah ya di Manggarai Barat ini, di lokasi dampingan saya cukup sedih, cukup prihatin, tapi saya bangga. Ketika saya melakukan kunjungan, calon guru penggerak saya itu dari gerbang harus mengusir sapi yang bergerombolan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Saya kembali melihat dengan diri saya memang berada di sekolah SMA Baktiar Sama Omere itu memang ya jauh, bisa dikatakan antara langit dan bumi dengan sekolah yang saya kunjungi. Ketika saya masuk di dalam perpustakaan, ya mohon maaf saya harus mengatakan bahwa perpustakaan itu seperti kandang tidak layak. Padahal di sana ada anak bangsa yang memang harus mendapatkan kelayakan hidup, kelayakan dalam belajar. Tapi yang saya temukan itu berbeda. Nah, bagaimana saya sebagai seorang pendamping guru penggerak harus bisa menggerakkan calon guru penggerak saya? Saya memberikan motivasi bahwa apapun yang terjadi tidak boleh mengharapkan orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita harus bergerak dengan diri kita sendiri. Kita memanfaatkan apa yang ada. Dan sambil saya juga berjanji dengan rekan-rekan di sekolah bahwa saya akan berusaha bagaimana terutama kepada perpustakaan, karena literasi. Bagaimana anak-anak di sana mendapatkan ilmu yang baik sementara perpustakaan ya seperti itu.
dalam keadaannya seperti itu. Perpustakaan sangat-sangat tidak layak di sana. Dan dari situ saya berusaha untuk bertemu dengan teman-teman semua yang guru ada di sekolah situ. Kami mulai berembuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Belajar mandiri daripada calon guru penggerak ya, artinya bahwa mereka sudah ada di dalam LMS ya, di dalam LMS mereka sudah bekerja, tapi kami sebagai pendamping jauh, jadi kami berkomunikasi melalui WA Group. Jadi kami juga memperhatikan dalam LMS mereka, apakah mereka sudah mengerjakan tugas atau belum. Nah, itu kami memberi motivasi karena calon guru penggerak ini juga mereka memiliki tugas pokok mengajar. Jadi kadang-kadang ada waktu yang memang mereka harus mengerjakan LMS, tapi mereka juga harus mengerjakan tugas pokoknya. Jadi di dalam tugas mandiri itu yang benar-benar mereka mandiri, kami mendampingi. Kami seperti saudara, keluarga sendiri, jadi saling keterbukaan di antara kami. Kami sama-sama belajar. Walaupun saya sebagai pendamping mungkin dipandang itu memiliki hal yang lebih, tapi sebenarnya tidak. Saya pun belajar daripada calon guru penggerak saya itu adalah bagaimana jiwa bertanggung jawab. Dan ketika saya berada dengan calon guru penggerak itu berarti saya berada di rumah sendiri. Tidak ada jurang di antara kami adalah rekan pembelajar yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah sama-sama bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Program guru penggerak adalah program yang sangat brilian, program yang cerdas, dan program yang tentunya sudah terbukti bahwa pasti akan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Karena apa? Saat ini Mas Nadiem Makarim ingin menyentuh langsung kepada guru-guru, tidak melalui prosedur lagi. Jadi banyak guru-guru hebat yang ada di berbagai macam pelosok daerah saat ini mulai menunjukkan dirinya bahwa kami ada dan kami siap, kami mampu untuk menjadi bagian daripada transformasi pendidik Indonesia. Hal yang sangat positif yang saya dapatkan adalah pola pikir saya sebagai seorang guru ini sudah dirubah. Dulunya mungkin saya adalah seorang guru yang memang ingin kelihatan gagah, ya, ingin kelihatan gagah, saya ingin kelihatan disegani. Tapi ketika saya mengikuti program guru penggerak itu saya merubah bahwa saya adalah rekan pembelajar, adalah teman. Jadi tidak ada lagi jurang pemisah antara saya dengan peserta didik saya, karena antara saya dan peserta didik saya adalah teman, teman untuk belajar dan bermain, untuk mencapai tujuan. Harapan saya untuk program guru penggerak yang ke depan, karena kami di angkatan pertama, maka yang angkatan-angkatan berikutnya harus lebih baik dan harus lebih berinovasi lagi. Karena program guru penggerak ini akan mencetak pemimpin masa depan yang brilian. Untuk anak-anak di Indonesia, terimalah bagian daripada program guru penggerak ini, karena tujuan daripada program guru penggerak ini adalah bagaimana untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Jadi peserta didik boleh belajar kapan dan di mana saja dengan caramu. Kami Bapak Ibu guru hanya sebagai pendamping dan penguat, karena yang menentukan masa depan itu adalah anak-anakku sendiri. Harapan saya untuk masa depan pendidikan di Indonesia adalah harus bertransformasi dari waktu ke waktu, selalu berinovasi, tidak boleh tidur, tapi harus tetap terbangun. Bangun untuk tetap melihat, menatap masa depan. Untuk para guru di seluruh Indonesia, ayo, saat ini mari kita bangkit, kita berjuang bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bagian daripada kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena program guru penggerak itu adalah program yang unggul, yang patut dan saya boleh katakan bahwa wajib kita semua ikuti. Karena kita bergelut di dalam dunia pendidikan. Karena kita yang akan menjadi agen pembaharu dan agen perubahan untuk pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Merdeka belajar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat datang kami ucapkan pada acara pembukaan pembekalan calon pengajar praktik untuk angkatan keempat. Bapak Ibu sekalian para peserta, kami sampaikan info bahwa pada pembukaan kali ini Bapak Ibu dalam Zoom webinar. Setelah pembukaan, nanti Bapak Ibu live dulu dari Zoom ini, kemudian masuk lagi ke Zoom meeting ya. Jadi jangan sampai salah masuk. Untuk pagi ini Bapak Ibu silahkan masuk di Zoom yang bentuknya webinar yang untuk pembukaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena bentuk Zoom pembukaan kita adalah webinar, maka Bapak Ibu peserta yang ada di attendee hanya akan dapat melihat speaker saja atau yang berbicara. Baik, Pak Direktur sudah adakah Pak Otto? Sudah, Mbak. Oh, sudah ada. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Bapak tidak bosan melihat saya ya Pak ya, dari CF ke CPP. Baik, Assalamualaikum, izin membuka ya Pak ya, izin memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kami ucapkan pada acara pembukaan pembekalan calon pengajar praktik angkatan keempat program pendidikan guru penggerak pada hari Senin 26 Juli 2021 melalui tatap maya virtual. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya Walman Himatur Rohmah akan memandu acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembuka yang akan kita lakukan bersama dengan membaca doa, kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mas PGP dilanjutkan dengan laporan kegiatan dan arahan dan membuka kegiatan lalu ditutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa program pendidikan guru penggerak merupakan salah satu program prioritas dari seri Merdeka Belajar. Dan untuk calon pengajar praktek telah sampai pada angkatan yang keempat. Kali ini dengan peserta 1.695 calon pengajar praktik yang dibagi ke dalam 4 gelombang. Izinkan pula saya pagi hari ini menyapa yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Bapak Dr. Iwan Syahril, kemudian yang kami hormati Ibu Sekretaris Direktur Jenderal GTK, Profesor Dr. Nunuk Suryani, ada Ibu Direktur GTK PAUD, Ibu Santi Ambarukmi, Bapak Direktur GTK Dikdas, Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto, Bapak Direktur GTK Dikmen Diksus, Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI, dan tentu saja Direktur P3 GTK, Bapak Dr. Praptono MED, yang kami banggakan. Sekaligus kepada Kepala P4TK di lingkungan Ditjen GTK, kemudian ada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, Bapak Kapokja Program Guru Penggerak di Direktorat P3 GTK beserta seluruh Subpokja dan anggotanya, para instruktur, para fasilitator, tim SIM PKB, tim LMS, tim teknis, dan para admin, serta tentu saja Bapak Ibu calon pengajar praktik untuk program guru penggerak angkatan keempat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa kita sampaikan. Karena dengan kasih sayang dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali pada Zoom meeting kita kali ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita karena masih diberikan nikmat sehat walafiat, serta pinta kita kepada Yang Maha Kuasa, agar apa yang kita lakukan dapat memberi manfaat bagi pendidikan di Indonesia, sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Semoga segala harap
pinta dan doa kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada saudara-saudara yang Muslim, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga keikhlasan Nabi Ibrahim dan kepatuhan Nabi Ismail serta Nabi Ishak dapat memberikan inspirasi dalam berkehidupan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas PGD. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
hadirin dipersilahkan kembali ke sikap semula. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur P3GTK yang terhormat Bapak Dr. Praptono MED. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alma. Menggali bebatuan di tengah lapangan, memukulkan palu menjadi bongkahan. Mengawali laporan yang saya sampaikan, saya ucapkan tulus salam kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Iwan Syahrir PhD. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, Bapak Dr. Rahmadi, dan juga Bapak Dr. Yaswadi. Yang saya hormati para Kepala P4TK, beserta seluruh tim, Ketua Popja Program Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman, beserta seluruh tim, para narasumber, instruktur, konsultan program guru penggerak, yang saya muliakan, yang saya banggakan, para kepala dinas, wabil khusus, Bapak Ibu, para pengajar praktek, yang alhamdulillah sudah melalui tahapan seleksi, dan pagi hari ini kita sama-sama akan berkoordinasi, menyiapkan diri untuk bisa memastikan agar pelaksanaan program guru penggerak angkatan yang keempat ini bisa berjalan secara optimal. Pak Dirjen yang saya hormati, izinkan kami untuk melaporkan beberapa hal. Pertama, bahwa hari ini satu hari yang sungguh sangat membahagiakan buat kita semuanya, khususnya keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan secara lebih khusus lagi kita di Dijen GTK, bahwa kita sudah berada pada angkatan yang keempat dari pelaksanaan program guru penggerak. Dan angkatan yang keempat ini akumulasinya itu 3 kali lipat dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sehingga ketika kita sudah jalankan angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, maka angkatan 4 ini jumlahnya sungguh sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dengan arahan Pak Dirjen, Bapak Ibu Direktur dan Puses, kita terus berkomitmen untuk bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Di hadapan Bapak Dirjen, kita undang ribuan para pengajar praktek yang akan menjadi pendamping dari 8.000 calon guru penggerak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat unsur penting dari kita menjalankan program guru penggerak, selain para calon guru penggerak yang sudah kita seleksi dengan sangat ketat, ada 2 unsur yang tidak kalah pentingnya dan sangat kita butuh dukungan secara optimal. Yang pertama adalah fasilitator. Dan ini sudah kita siapkan dengan sangat baik. Nah, satu unsur terpenting dari kita menjalankan program guru penggerak adalah peran dari para pengajar praktek. Dengan berbagai macam medan yang dihadapi, kondisi satuan pendidikan yang harus dilayani oleh para calon guru penggerak kita, maka dengan inovasi, dedikasi, dan komitmen dari para pengajar praktek untuk bisa menjalankan program guru penggerak ini tentulah menjadi hal yang sangat penting. Untuk itulah melalui kegiatan bimbingan teknis ini nanti Bapak Ibu para pengajar praktek akan mendapatkan pembekalan dari para narasumber, dari para instruktur yang sudah disiapkan oleh tim, yang sudah disiapkan oleh Dijen GTK, dan harapan saya
semua rangkaian dari pembekalan yang diberikan ini bisa dilaksanakan, bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tentu saya harapkan agar nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini, lalu menjalankan tugas, mendapatkan tanggung jawab sesuai dengan daerah dan guru calon guru penggerak yang sudah ditetapkan nanti oleh tim. Mohon semua ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada rintangan, tantangan, dan hambatan, mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kita, tetapi justru akan memacu kita untuk bisa bekerja lebih optimal, mencari solusi-solusi terbaik dengan terus berkoordinasi, bekerja sama, berdiskusi, memanfaatkan komunitas-komunitas belajar yang kita miliki, sehingga kemudian tantangan, hambatan, dan rintangan yang kita hadapi bisa kita carikan solusinya secara bersama. Saya menjadi sangat senang dan terhormat pada kesempatan hari ini. Pak Dirjen berkenan hadir, untuk itu mohon berkenan Bapak untuk bisa memberikan arahan dan penguatan kepada para pengajar praktek angkatan yang keempat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu senantiasa terlindungi kesehatan dan orang-orang yang kita cintai semuanya, sehingga kemudian kita masih tetap terus bisa berkarya, mengambil peran penting dalam upaya pemajuan pendidikan nasional kita. Program Guru Penggerak menjadi program prioritas nasional yang diharapkan tidak hanya akan berdampak pada terciptanya ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas-kelas kita, tetapi sekaligus untuk bisa menciptakan ekosistem sekolah yang baik, munculnya pemimpin-pemimpin pembelajaran, baik kepala sekolah, pengawas, maupun instruktur di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka insya Allah intervensi apapun yang akan kita berikan senantiasa akan memberikan dampak yang terbaik buat peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak-anak kita. Saya kira itu Pak Dirjen, beberapa hal yang dapat kami laporkan dan kami harapkan mudah-mudahan Bapak bisa membekali kita semuanya, membangun motivasi, spirit, dan energi buat ribuan pengajar praktek, dan sekaligus teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk bisa bersama-sama mengawal dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Burung gagak terbang tinggi ke awan, menangkap mangsa untuk memberi makan. Guru penggerak solusi pendidikan masa depan, peran guru penggerak sungguh sangat diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon berkenan Pak Dirjen untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Makan ketan buat sarapan. Ketannya ditaruh di atas nampan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Direktur untuk laporan kegiatan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Direktur untuk laporan kegiatannya. Para hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan arahan serta motivasi yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang terhormat Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sesdikjen GTK, Profesor Dr. Nur Suryani, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen GTK, Bapak Dr. Praptono, Bapak Dr. Yaswardi, Bapak Dr. Rahmadi, Ibu Dr. Santiam Barukmi, semua kepala PM4TK di lingkungan Ditjen GTK, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat.
khususnya kepada koordinator Pokja Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman dan juga semua Ibu Bapak koordinator subkoordinator di lingkungan Dirjen GTK, Ibu Bapak instruktur calon pengajar praktek, Ibu Bapak tim pengembang pendidikan guru penggerak, Ibu Bapak tim Learning Management System, Ibu Bapak tim SIM PKB, Ibu Bapak calon pengajar praktek, dan semua undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga dapat mengikuti proses pembekalan calon pengajar praktik untuk persiapan pendampingan pada pendidikan guru penggerak angkatan keempat yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober 2021. Saya mengucapkan selamat kepada para calon pengajar praktek yang telah lolos tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara untuk seleksi calon pengajar praktek. Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Ibu Bapak semua yang telah menyelesaikan rangkaian seleksi yang tidak mudah ini, karena Ibu Bapak adalah yang terpilih dari 8.000 lebih, 8.522 kandidat, dan saat ini sudah tinggal 1.695 kandidat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Ibu Bapak lolos di pembekalan ini. Ini menunjukkan menurut saya sebuah sosok yang sudah melewati semua proses ini, memiliki daya juang yang luar biasa, komitmen yang baik, dan kecintaannya terhadap pendidikan di Indonesia. Pada saat ini, Ibu Bapak akan memasuki tahapan berikutnya, di mana Ibu Bapak akan mendapat pembekalan dan penguatan akan kompetensi sebagai pendamping dan teman belajar calon guru penggerak di angkatan keempat. Angkatan keempat ini cukup merupakan sebuah angkatan yang bisa dibilang ini ada lembaran baru gitu ya, karena kita memiliki jumlah yang cukup meningkat cukup tajam, dibilang ini semacam loncatan eksponensial mulai terjadi. Biasanya satu angkatan itu 2.800 angkanya, sekarang udah menjadi 8.000 untuk calon guru penggerak. Jumlahnya berlipat ganda dari 3 angkatan sebelumnya. Dan tentunya juga jumlah calon fasilitator dan instruktur dan pengajar praktek juga kita juga bertambah. Nah, saya yakin kehadiran Ibu Bapak nantinya akan terus memperkuat barisan perjuangan kita untuk bergotong royong mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Ibu Bapak yang saya banggakan, transformasi dalam pendidikan ini sama halnya dengan berbagai perubahan yang ada dalam sejarah dunia, bahwa tidak bisa terjadi secara instan, pasti memiliki banyak sekali dinamika pasang surut, dan tidak akan dapat bertahan lama tanpa ada dukungan dan motivasi yang kuat dari semua pihak. Nah, transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan dengan visi Merdeka Belajar itu tidak lain dan tidak bukan adalah berpijak dari pemikiran-pemikiran dan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sudah lama sekali, beliau mungkin sudah 100 tahun, menyuarakan gagasan-gagasannya, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kita bersama-sama ingin menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran beliau. Karena kita tidak ingin pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara hanya hidup dalam seremonial, hanya dimaknai secara superficial, tapi harus kita memaknai secara esensi dan secara filosofi yang kuat. Kita ingin melalui program pendidikan guru penggerak ini, kita kembali hidupkan, hadirkan, gaungkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sehingga hidup dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Kita wujudkan semangat merdeka belajar dan keberpihakan pada murid, dan inilah orientasi utama dari setiap pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Jika saya ditanya apa tujuan merdeka belajar, saya akan jawab ada 3 tujuan merdeka belajar. Pertama adalah murid, kedua adalah murid,
ketiga adalah murid. Murid. Artinya orientasi yang sangat kuat pada murid, mulai dari kita di secara kebijakan, kemudian program-program, dan sampai pembelajaran dalam ruang kelas, itu semua harus align bahwa tujuan kita dalam pengelolaan pendidikan itu bukanlah sebenarnya buat orang-orang dewasanya. Kita hanyalah perantara untuk mencapai tujuan yang terpenting, yaitu kepada murid-murid kita, anak-anak kita, para generasi penerus bangsa. Dan inilah bagian esensi yang salah satu utama, yang inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1922 berdirinya Taman Siswa ya, Bapak Ibu. Jadi hampir 100 tahun yang lalu. Ki Hajar itu sudah mengingatkan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, bukan dalam bentuk kita itu sebagai penuntun sebenarnya, karena masing-masing anak sudah dititipkan kodrat oleh Yang Maha Kuasa. Kodratnya ini berbeda-beda, tidak ada anak yang sama. Kodratnya ini merupakan keunikan, bahkan dua anak yang kembar sekalipun itu tidak sama. Dan inilah yang ingin kita lakukan, bagaimana masing-masing anak dengan semua potensi dan keunikannya tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara lahir dan batin, sebagai manusia dan anggota masyarakat. Inilah salah satu orientasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Juga diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu ibarat petani. Petani itu diberikan berbagai macam bibit. Jadi kalau kodrat anak yang berbeda-beda itu diibaratkan sebagai bibit yang berbeda-beda. Jika kita dititipkan bibitnya padi, maka tumbuhkanlah padi tersebut menjadi padi yang terbaik. Jika kita dititipkan bibitnya itu adalah bibit jagung, maka tumbuhkanlah dia menjadi jagung yang terbaik. Jangan bibitnya itu jagung, kita berharap tumbuhnya menjadi padi. Karena nggak akan mungkin, bibitnya jauh bibit jagung. Jadi mau dipaksa seperti apapun, sebenarnya itu menyalahi kodrat dari penciptaan bibitnya itu. Jadi ini ibaratnya anak yang berbeda-beda tersebut. Dan jangan pula memelihara tanaman jagung seperti memelihara tanaman padi, maka jagungnya tidak akan tumbuh dengan maksimal, dengan sempurna, karena cara memeliharanya berbeda-beda. Inilah salah satu analogi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yang sangat luar biasa, dengan bahasa yang sangat sederhana, yang sangat dekat dengan konteks kita di Indonesia, yaitu masyarakatnya agraris, tapi sebenarnya esensinya adalah filosofi pendidikan yang berpusat kepada anak, filosofi pendidikan yang sangat progresif. Karena itu, filosofi pendidikan Indonesia sebenarnya adalah pendidikan yang berpusat kepada anak, dan inilah orientasi yang ingin dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan sebenarnya sangat progresif. Jadi kalau kita lihat banyak sekali mungkin narasi-narasi dari luar sana, sebenarnya kita di Indonesia sudah hampir 100 tahun yang lalu memiliki inspirasi dari Bapak Pendidikan kita tersebut yang sudah mengkontekstualisasikan filosofi progresif di pendidikan ke dalam konteks yang sangat Indonesia. Nah, melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin melahirkan pendidik-pendidik yang memiliki roh seperti ini, yang memiliki tekad komitmen berpusat kepada murid. Kita ingin mendorong guru-guru kita, ingin menyediakan proses pembelajaran yang memiliki dampak yang sebesar-besarnya kepada pertumbuhan murid kita secara holistik, tidak secara timpang. Jika pendidikan dilakukan secara timpang, menurut Ki Hajar, maka kita akan menghasilkan manusia-manusia yang langka kebijaksanaan. Masyarakatnya akan langka kebijaksanaan. Jika dilakukan secara seimbang, pada akhirnya kita akan menghasilkan apapun bidang ilmunya, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang baik. Inilah sebenarnya bagian dari keseimbangan lahir dan batin, olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Ini adalah filosofi pendidikan holistik dengan bahasanya Bapak Pendidikan kita tersebut. Dampak yang juga ingin didorong adalah sebenarnya sejalan dengan profil pelajar Pancasila, jadi secara holistik. Bahwa kita ingin SDM Indonesia itu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global sesuai dengan kodrat zamannya, tantangan zamannya, tapi memiliki tetap memegang teguh kearifan lokal budaya kita. Dan ini yang sebenarnya yang kita ingin hadirkan melalui profil pelajar Pancasila.
yaitu murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, murid-murid yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, jika kita juga berprinsip bahwa pendidik adalah teladan, maka pendidiklah yang juga harus mencontohkan nilai-nilai ini kepada murid-muridnya, kepada anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah kita. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan pendidik yang tidak saja mampu mengajar secara kreatif. Karena guru penggerak ini bukan hanya guru yang baik mengajarnya, tapi guru yang mampu menjadi pemimpin. Karena program guru penggerak ini adalah program untuk menciptakan pemimpin-pemimpin pendidikan kita. Mereka tuh bisa menjadi pelatih, mereka bisa menjadi coach, menjadi mentor, teman belajar rekan sejawatnya. Mereka itu bersedia dan sangat-sangat ingin untuk membagikan ilmu dan mengembangkan guru yang lain. Karena guru penggerak yang ingin kita hasilkan ini adalah para pemimpin yang percaya bahwa perubahan itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga seluruh ekosistem kita dari Sabang sampai Merauke menjadi ekosistem yang berdaya, bukan ekosistem yang tidak berdaya. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan para pendidik yang mampu mengembangkan diri secara aktif. Jadi bukan karena ada instruksi atau surat penugasan, tapi melakukannya secara mandiri dan aktif dan menjadi teladan agen transformasi ekosistem pendidikan Indonesia. Kalau salah satu slogan atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ini sebenarnya sebuah rangkaian, sebuah proses. Kata kuncinya di situ bagi saya adalah pertama teladan, Ing Ngarso Sung Tulodo. Menjadi pendidik itu harus tekan kontrak menjadi seorang teladan. Tidak bisa tidak. Kalau kita memilih profesi sebagai seorang pendidik, maka kemudian kita bertanggung jawab secara bukan saja profesi, tapi juga secara sosial, kultural, bahwa kita menjadi teladan. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang ingin kita hadirkan dalam masyarakat. Kata kuncinya di situ adalah Mangunkarso. Menjadi pendidik itu adalah menjadi pembangkit semangat, bukan pelemah semangat. Dia seorang motivator, dia seorang inspirator dalam kondisi apapun, dia bisa untuk mangunkarso, membangkitkan semangat. Dan yang terakhir, ini kerangkaian prosesnya, setelah dia jadi teladan, membangkitkan semangat, maka kemudian dia menjadi Tutwuri Handayani. Kalau harfiahnya artinya dari belakang memberikan dorongan, tapi esensinya adalah dia adalah pemberdaya menuju kemandirian. Kita sebagai pendidik, tujuan akhirnya adalah membentuk manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang merdeka. Jadi manusia yang merdeka inilah yang sebenarnya menjadi tujuan dari visi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan kalau kita lihat dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu salah satunya ada Tutwuri Handayani, tulisan tersebut. Artinya, kita secara pendidikan, secara nasional, itu memiliki komitmen untuk menghasilkan bersama-sama kita semua, menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Jadi Merdeka Belajar ini filosofinya berasal dari situ. Bagaimana kita menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, yang proses belajarnya merdeka, baik itu bukan saja muridnya, tapi juga guru-gurunya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya berharap gagasan Ki Hajar Dewantara tersebut bisa menjadi satu inspirasi dan memiliki resonansi yang kuat terhadap Ibu Bapak calon pengajar praktek. Saya percaya Ibu Bapak akan menjadi penuntun, akan menjadi teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak saat mengikuti proses pendidikan selama 9 bulan ke depan. Ibu Bapak akan menjadi suluh semangat, embun inspirasi bagi calon guru penggerak untuk selalu belajar, berbagi, dan berpihak kepada murid-murid Indonesia. Dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan pengajar praktek. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan perbincangan saya dengan salah satu pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak angkatan pertama melalui live Instagram. Nama beliau Ibu Lydia Ardian. Beliau merupakan guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 3 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu Lydia ini ikut pendidikan guru penggerak karena beliau suka belajar, suka bertemu dengan guru-guru yang dari berbagai daerah.
Ibu Lydia menjelaskan perannya sebagai pengajar praktek, merasa bahwa intinya itu dia sebagai coach. Kalau Bapak Ibu ini ya, filosofi coach itu agak berbeda dengan mungkin filosofi yang biasanya itu kita kalau coach itu, saya membayangkan kalau karena saya suka sepak bola, coach itu kan tidak harus lebih pintar main bolanya daripada jadi kayak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, itu pemain terbaik dunia di sepak bola. Coach-nya itu bukan berarti lebih hebat daripada mereka, tapi mereka bisa untuk bagaimana mengembangkan si pemain-pemainnya untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini artinya mereka sama-sama belajar gitu. Nah, inilah adalah filosofi coach tadi. Mereka mengembangkan, fokusnya adalah bagaimana mengembangkan yang dilatihnya. Jadi tadi juga kita lihat dari video bagaimana Bapak yang menjadi pengajar praktek itu sangat down to earth ya, sangat humble. Dia tidak merasa dia harus kemudian memberitahu dan merasa paling tahu. Tapi filosofi coach itu adalah filosofi yang lebih egaliter. Nah, Bu Lydia juga sama. Bu Lydia ini menceritakan bagaimana ia menjadi coach, mengunjungi 5 calon guru praktek keliling Deli Serdang, dan saya juga kaget ternyata di Deli Serdang itu kalau mau keliling cukup lama, ternyata sampai 4 jam makan waktunya. Bahkan Ibu Lydia juga sempat terkena COVID, namun hal tersebut tidak melunturkan semangatnya untuk menjalankan perannya. Ibu Lydia juga mengapresiasi tadi kebersamaan yang sangat egaliter dalam komunitas pendidikan guru penggerak. Dalam kunjungan kerja saya ke Padang bulan yang lalu juga saya berdialog dengan calon guru penggerak, pengajar praktek angkatan pertama di Kota Padang, dan saya juga bertemu dengan satu kelompok pendampingan calon guru penggerak yang didampingi oleh pengajar prakteknya. Nah, pengajar prakteknya ini lebih muda dan dari status kepegawaiannya juga dia lebih masih junior gitu ya. Dan pengalamannya luar biasa gitu. Nah, ini kemudian para calon guru penggerak tidak merasa kagok karena ini merupakan hal yang menurut saya sangat lazim ya saya temukan di berbagai tempat di pendidikan guru penggerak, semangat kebersamaan yang egaliter ini. Jadi tidak melihat bahwa siapa yang lebih tua, siapa yang punya jabatan lebih tinggi, siapa yang gelarnya udah banyak, tapi mereka itu semangatnya semuanya sama-sama belajar, dan inilah yang sebenarnya yang ingin kita harapkan, ekosistem belajar yang saling satu sama lain itu saling bisa untuk menghormati dan bisa menimba ilmu dari siapa saja. Nah, inilah yang menurut saya hal yang ingin kita terus kembangkan, dan sosok pengajar praktek ini sosok yang sangat penting untuk mendampingi calon guru penggerak dalam proses pendidikannya. Karena pengajar praktek adalah salah satu orang terdekat dari calon guru penggerak agar tidak menyerah dalam mengikuti pendidikan selama 9 bulan ini. Jadi pendidikan ini cukup lama dan banyak dinamikanya, sangat tidak mudah Bapak Ibu. Mulai dari seleksinya juga sangat tidak mudah. Orang yang ikut proses pendidikan guru penggerak dalam seleksinya, orang yang mudah menyerah itu akan gugur dengan sendirinya. Orang yang berharap banyak hal gitu ya, yang artinya ini untungnya apa buat saya dan lainnya, dia akan gugur dengan sendirinya. Kita ingin adalah orang-orang yang memiliki yang terutama sekali, bukan saja tentang kompetensi, tapi memiliki values yang oke, values yang benar, values yang nilainya itu betul-betul bagaimana memberikan layanan terbaik kepada murid dan untuk melakukan perubahan dalam ekosistem pendidikan. Orang-orang memiliki daya juang yang baik, resiliensi yang tinggi. Dan inilah yang kemudian dalam proses perjalanan juga terus diuji. Karena prosesnya ini sangat tidak mudah, penuh dengan dinamika, naik turun, pasang surut. Dan ini yang saya lihat juga dari berbagai komunitas pendidikan guru penggerak, mereka saling menguatkan. Ini tidak berjalannya tidak begitu saja ya. Jadi baik-baik saja, ada pasang surut, ada naik turun. Nah, bahkan juga sering saya dengar ada yang ingin mengundurkan diri. Nah, ini yang proses-proses ini kemudian membentuk komunitas yang saling kemudian memotivasi, menguatkan, dan mudah-mudahan Ibu Bapak semua juga akan mendapatkan situasi seperti itu dalam segala keterbatasan, semua kesulitan yang ada, karena proses pendidikan guru penggerak dengan kondisi dari angkatan pertama sudah banyak daring Bapak Ibu, ternyata saya kaget karena transformasi pendidikan yang kita ingin lakukan itu ternyata bisa hadir, karena yang terpenting di situ adalah perubahan mindset. Mindset ini ternyata bisa kita lakukan. Tadinya saya pikir ini sangat sulit dan tidak bisa langsung kita lakukan dalam proses pendidikan dengan kelihatan ya, deltanya kelihatan, hasilnya langsung terlihat.
Tapi alhamdulillah, dan saya kaget terus terang karena ternyata Indonesia memiliki pendidik-pendidik yang luar biasa, yang menurut saya mereka lah yang menjadi tumpuan harapan kita untuk bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang baik, yang terus bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi dan kualitas yang baik tentunya. Ada poin refleksi saya kalau saya ditanya apa yang saya lihat dari pendidikan orang-orang yang ikut di pendidikan guru penggerak, baik itu calon guru penggerak dan pengajar prakteknya. Pertama adalah mereka itu problem solver, orang yang bisa memecahkan masalah atau orientasi memecahkan masalah. Ketika ada masalah yang membatasi, ada masalah yang menghalangi, ada masalah yang betul-betul membuat menyulitkan, mereka tidak berhenti kepada dengan keluh kesah. Mereka kemudian mencoba untuk mencari apa ya yang bisa saya lakukan dengan kondisi ini. Saya coba deh ini, walaupun itu belum tahu hasilnya akan maksimal, dia coba. Dia kemudian coba dengan cara ini, kalau tidak bisa coba lagi cara lain. Jadi ada semangat yang growth mindset, pola pikir yang tidak saja merasa saya cuma bisa segini, ya udahlah nggak usahlah dia apa-apain itu, tapi ingin bagaimana saya bisa belajar ya, saya bisa lebih baik. Dan semangat untuk problem solving, poin saya yang kedua adalah dilakukan dengan kolaborasi, kolaboratif. Jadi tidak sendirian. Jadi apakah mereka kemudian menawarkan bantuan atau mereka ditawarkan bantuan oleh apakah CGP atau dari pengajar praktek dan yang lainnya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa karena salah satu yang ingin kita buka dalam ekosistem pendidikan kita adalah silo-silo yang selalu terisolasi bergerak dalam kesunyian kesendirian. Kita tidak bisa bergerak atau melakukan transformasi dengan cara seperti itu, tapi harus kemudian melakukan kolaborasi. Dan kolaborasinya ini, poin saya yang ketiga, yang tadi sudah kita bahas, yang saya sampaikan, terjadi secara egaliter. Sekat-sekat umur, status, gelar, dan lain-lain itu tuh jadi hilang. Karena yang menjadi terpenting adalah bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada murid, orangnya pada semuanya ke sana. Dan ini adalah hal yang luar biasa semangat egaliternya ini, dan mudah-mudahan ini sesuai sebenarnya dengan visi Merdeka ya, manusia merdeka itu manusia yang lebih egaliter. Dan guru penggerak juga dan pengajar praktek itu pembelajar yang saya lihat, yang saya temukan. Jadi walaupun sudah banyak materi-materi yang ada di pendidikan guru penggerak, mereka nambahin lagi. Itu juga menurut saya luar biasa. Jadi mereka tidak mau berhenti belajar dan saling terus berbagi satu sama lain. Komitmennya tinggi, Bapak Ibu, dedikasinya luar biasa. Saya itu sampai ini ya kaget juga gitu. Mereka para guru calon guru penggerak dan pengajar praktek ini kan juga guru, tugasnya juga luar biasa, kondisi pandemi, tantangannya luar biasa. Lalu kemudian tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak juga sangat tidak mudah, itu juga luar biasa tantangannya. Tapi mereka masih nambahin kerjaan. Mereka bikin workshop di sekolahnya, mereka kemudian merangkul teman-teman guru dari sekolah sekitarnya, karena mereka percaya perubahan itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus dilakukan secara bersama-sama. Dan ini yang saya lihat, dan sungguh ini merupakan hal yang bagi saya mengharukan dan luar biasa sekali dari para yang tergabung dalam pendidikan guru penggerak. Dan yang terakhir dan yang terpenting, secara konsisten, filosofi yang memandang anak dengan rasa hormat, yang berpihak kepada anak, itu sangat kerasa sekali. Dari awal mereka bercerita tentang apapun yang mereka lakukan, bahwa orientasi kepada murid itu menjadi sangat kuat, sangat identitas mereka sebagai seorang pendidik, orientasi itu menjadi nilai yang terpenting yang mereka pegang. Dan dalam berefleksi itu juga sangat kelihatan. Dan inilah yang tentunya sangat membanggakan dan memberi harapan bagi kita semua. Masih banyak yang perlu kita lakukan untuk lebih baik lagi, tapi apa yang sudah terlihat ini memberikan harapan yang baik untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam pembekalan ini, Ibu Bapak akan nanti mencermati bahwa peran pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak ini sangat penting. Selama 9 bulan, Ibu Bapak akan mendampingi calon guru penggerak di daerahnya masing-masing. Selain pendampingan individu dan lokakarya, Ibu Bapak akan dapat melakukan refleksi bersama-sama, belajar bersama-sama dengan guru-guru yang didampingi. Jadilah cermin buat mereka untuk melihat
potensi masing-masing kita dan juga potensi setiap anak didik, sehingga semua tantangan dapat bermakna dan juga terus melakukan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan. Kesempurnaan mungkin bukanlah sesuatu yang bisa kita raih, tapi jalan untuk terus menjadi lebih baik menuju kesempurnaan itu bisa terus kita lakukan. Bergeraklah satu langkah demi satu langkah menuju hal yang lebih baik, dan terutama kepada layanan yang lebih baik kepada anak murid kita, walaupun dengan semua keterbatasan dan kesulitan yang kita alami. Ibu Bapak juga akan melakukan evaluasi dan umpan balik, membuat laporan capaian perkembangan untuk calon guru penggerak. Semua ini adalah bentuk komunikasi agar program-program yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas itu berdampak kepada guru dan juga berdampak yang lebih utama kepada murid. Selama menjalankan peran penting tersebut, kita akan terus melakukan pengembangan diri. Kami pun juga terus belajar, Bapak Ibu, bagaimana kita semua dalam menjalankan program, mendesain program, terus juga ada tindak lanjut supaya bisa lebih baik lagi. Sebagai penutup, sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Ibu Bapak yang sudah berhasil pada titik ini dengan segala usaha, dengan segala semangat, segala komitmen dan daya juang, dan kesungguhan Ibu Bapak semua dalam program pendidikan guru penggerak untuk menjadi pengajar praktik. Saya secara pribadi mendoakan Ibu Bapak calon pengajar praktik tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat, serta komitmen dalam mengikuti semua tahap pembelajaran dalam pembekalan ini, dan dengan tekad yang kuat dengan sepenuh hati menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada. Karena apapun yang dilakukan dengan tekad sepenuh hati akan insya Allah berhasil dengan baik. Semoga pembekalan ini dapat memberikan fondasi bagi Ibu Bapak selama bertugas. Fondasi ya Bapak Ibu, ini belum final. Setiap nanti kita berinteraksi akan terus belajar hal-hal yang baru lagi, dan nanti mungkin juga saling berbagi dengan sesama pengajar praktek yang lain. Sudah ada 8.000 calon guru penggerak yang menunggu Ibu Bapak semua dalam menjalankan proses pembelajaran bersama-sama 9 bulan ke depan di pendidikan guru penggerak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembekalan calon pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan keempat secara resmi saya buka. Pada akhirnya, semua yang kita lakukan saat ini dan ke depan, kita terus ingat, kita terus yakinkan, dan kita terus berkomitmen adalah untuk anak-anak kita, untuk murid, dan untuk murid. Mereka lah alasan utama kenapa kita bekerja keras, jatuh bangun dalam menjawab semua tantangan zaman untuk melakukan perubahan ini. Karena Indonesia Emas 2045 itu dimulai dari sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ini sekali lagi analogi agraris yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Pertama, pendidikan itu adalah jangka panjang. Jadi kita menanam benih untuk kemudian hasilnya nanti pohonnya tumbuh dan kemudian besar, berbuah, dan itulah yang nanti kita hasilkan masa yang mendatang. 25 tahun lagi, Indonesia Emas tahun 2045, kita memiliki cita-cita negara kita menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terbesar kelima di dunia, dan bisa baik. Insya Allah itu bisa kita hasilkan dengan adanya SDM unggul untuk Indonesia maju, dan kita mulai pekerjaan itu dari sekarang. Karena sekali lagi, ini benih-benih yang kita rawat untuk nantinya insya Allah bisa berbuah di tahun 2045, mencapai cita-cita kita tersebut, dan seterusnya kita bisa jadi negara yang lebih baik. Saya akan akhiri sambutan saya dengan pantun. Tadi Mbak Alma sudah berpantun, Pak Dir Prapono sudah berpantun, saya juga ingin berpantun juga. Ribuan murid pandai matematik, ribuan lainnya gemar berpantun. Bersemangatlah para pengajar praktik dalam menjadi cermin dalam belanga, hiasi hidangan pesta nan semarak. Peran pengajar praktik sangatlah bermakna, jadi teman belajar calon guru penggerak. Hangatnya nasi dalam kepalan, dimakan dengan ikan sambal terasi. Selamat menjalani proses pembekalan, semoga lulus dan menjadi inspirasi. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak, lihat lumba-lumba kejar mengejar.
Marilah serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih, mohon maaf salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen atas perkenannya membuka kegiatan dan atas pantunnya. Saya balas ya Pak ya. Jadi nanti kita kayak pemilihan Abang None ini. pergi ke warung beli bakmi. Kembaliannya buat beli coklat. Kepada Bapak Dirjen kami ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan semangat. Baik, terima kasih Bapak Dirjen atas perkenannya membuka kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para seluruh undangan yang telah hadir pada pembukaan pembekalan calon pengajar praktik hari ini. Mengingat jadwal Bapak Ibu yang begitu padat, kepada Bapak Direktur Jenderal GTK, kemudian kepada Ibu Sesdirjen GTK, seluruh direktur di seluruh direktur di Dirjen GTK, Bapak Yaswardi, Bapak Rahmadi, Ibu Santi Ambarukni, dan tentu saja Bapak Direktur kita, Bapak Praptono. Kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini tanpa mengurangi rasa hormat. Juga kepada para undangan, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini tanpa mengurangi rasa hormat. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat pada pembukaan kita pada pagi hari ini. Dengan dibukanya secara resmi oleh Bapak Dirjen GTK tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan kita pada kali ini. Untuk para peserta calon pengajar praktik yang di gelombang 2, 3, dan 4, selain gelombang 1, kami mohon untuk meninggalkan ruangan Zoom, dan untuk calon pengajar praktik yang gelombang pertama, kami mohon untuk tetap di ruangan Zoom meeting kali ini karena ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak, kepada para undangan, para instruktur, para fasilitator, tim LMS, tim SIM PKB, tim teknis, tim admin, dan semuanya yang terlibat dalam acara pembukaan kali ini. Mari kita bersama-sama saling belajar, saling berbagi, dan saling berkolaborasi serta memberikan inspirasi. Ke warung beli permen, kembaliannya beli coklat. Para peserta CPP yang keren-keren, yuk kita ikuti pembekalannya dengan semangat. Sekian dari kami, tidak bosan-bosannya kami untuk selalu mengingatkan, jaga protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari kita saling menjaga diri sendiri agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Mari kita saling menyamankan dan mengamankan dalam ketidaknyamanan ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berkarya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berbahagia. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada dari kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Terima kasih. Saya Walmah Nikmatur Rohmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat pagi dan sampai jumpa. Untuk selanjutnya akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Otong Kusnadi.